Gimana dia mau bilang sampai 10 tahun gitu? Apa berlapis-lapis kan enggak? Dia melapor karena merasa dirugikan, kemudian di SP3 kami juga akan ada buat laporan baru gitu. Terima kasih. Ini saya mau ke Bandung. Nanti saya insya Allah nanti malam akan makan malam dengan Medi, dengan Lukman kita sudah koordinasi gitu ya. Nanti kita diskusi. Begini, saya minta Saudara Zakir jangan terlalu cepat dan mendahului proses penyelidikan dan penyidikan. Itu ranahnya Polri gitu loh. Nah, setahu saya kan nggak mungkin ajari dia. Dia adik saya kenal gitu, ya. Kalau dalam proses LP, kemudian itu pelapor, oke, dia kan buat LP, pelapornya kan Fitra. Fitra itu kan akan diundang dulu untuk diberi penjelasan kepada penyidik. Setelah itu barulah dilakukan proses berita acara pemeriksaan. Berikutnya barulah menghadirkan 2 orang saksi. Berikutnya kalau dianggap penting perlu ahli. Oke. Nah, setelah itu barulah klien saya, Medina Zain, dipanggil untuk proses penyelidikan. Gitu loh. Nah, kalau itu kami juga berhak meminta saksi yang meringankan. Oke. Setelah itu selesai, barulah pada tahap berikutnya untuk gelar. Apakah ini cukup bukti atau tidak? Meskipun klien saya sudah melaporkan dan di SP3 gitu. Belum tentu juga dia akan menjadi tersangka gitu loh. Karena ini lebih pada undang-undang katakan perusahaan. Oke. Bisa jadi ranahnya jadi perdata. Ya kita lihat saja gitu. Tapi saya minta jangan mendahului dan jangan terkesan menggebu-gebu seolah-olah ini sudah naik ke sidik. Karena klien saya belum dipanggil. Kalau tidak dipanggil, tidak diberi penjelasan, kemudian ditingkatkan menjadi status penyidikan dan tersangka, saya akan lawan penyidik itu. Tapi itu kemarin dari pengacara Irwan sendiri mengatakan ada 4 pasal yang disangkakan ke Medina Zain, termasuk kebohongan, menyebarkan berita bohong begitu, dan itu ancamannya katanya sampai 10 tahun. Nah ini juga berlebih-lebihan gitu loh. Kenapa? Karena dia oke lah menyebarkan berita kebohongan, kemudian dia membuat Irwan merasa tercemarkan. Nah, ya katakanlah dia bilang apa, undang-undang IT atau apa? Ya kalau IT kan 4 sampai 6 tahun. Bagaimana dia mau bilang sampai 10 tahun gitu? Apa berlapis-lapis kan enggak? Dia melapor karena merasa dirugikan. Kemudian di SP3 kami juga akan ada buat laporan baru gitu. Jadi nggak usah terlalu pede dulu lah. Ada juga laporan kita nanti akan masuk. Kita sedang posisi wait and see. Kita lihat, kita tunggu, kita ikuti. Seperti apa iramanya nanti kita lihat. Bang, tapi katanya upaya perdamaian itu dari pihak medianya sudah disampaikan ke pihak Irwan dan tidak ada jawaban bahwa akan ada mediasi. Dari awal saya sudah minta damai, ya kan? Dan ternyata pihak mereka tidak. Ya nanti kita lihat gitu. Jadi ya dari awal. Nah, bahkan saya sudah ketemu Irwan kan, tapi tidak ada jawaban. Ya nggak ada masalah gitu. Jadi mereka nggak mau damai ya kita lanjut, mereka lanjut kita lanjut. Bang, Rabu besok katanya dari pihak Irwan sendiri akan dipanggil ke Polres Jakarta Selatan, Bang, untuk dimintain BAP mengenai terkait ini yang medinya dilaporin. Ya mungkin makanya gitu, mungkin Fitra membuat saksinya Irwan terkait laporan Fitra, kan yang melapor Fitra. Setelah di BAP Fitra, mungkin penyidik memanggil saksi, ya mungkin Fitra menghadirkan saksinya Fitra, saksinya Irwan, ya nggak ada masalah. Tapi dari Medina belum ada surat pemanggilan sekalipun. Belum ada, saya udah cek tadi malam, makanya
Nanti malam Medi dengan saya dan Lukman itu akan makan malam sambil mendiskusikan masalah ini. Karena tugas saya di Bandung ada beberapa hal, jadi malam kami baru bisa ketemu. Medina sendiri sudah tahu bahwa akan ada pemanggilan ini terkait kasusnya dia. Saya baru info tadi malam gitu. Tapi saya tanya, Med, kamu ada nggak panggilan? Saya bilang, belum ada bang. Kalau ada pasti saya info abang kan gitu. Nah, saya juga belum terima. Makanya saya baru dengar dari kamu gitu. Artinya memang sama sekali belum ada, cuma dari pihak Irwan sendiri ya bang yang. Iya. Gak usah terlalu menggebu-gebu lah. Tapi dengan ancamannya segitu, Medina sendiri tahu nggak sih bang yang katanya sampai 5 sampai 10 tahun gitu? Enggak, kalau masalah ancaman dari awal saya udah bilang sama Medi. Dulunya kan 6 tahun. Undang-undang IT nomor 11 tahun 2008 dirubah. Jadi Undang-Undang IT nomor 19 2016 dari 6 jadi 4 tahun gitu kan. Ya tergantung ya mungkin ya pasal mana yang diberlakukan dan itu menjadi hak subjektif namanya, hak subjektif dari penyidik melihat pasal mana yang mau digunakan. Tapi kita juga punya hak untuk sesuai nggak dengan laporan dan pasal yang disangkakan seperti apa dengan fakta-fakta yang kita miliki. Bang, itu terkait dengan Zahir Zakir sendiri mengatakan bahwa keduanya itu terlalu banyak vokal gitu di media sendiri. Jadi maksudnya lebih kayak disangkakan ke mereka berdua tuh, Medina dan Lukman sendiri. Jadi bukti-bukti mereka yang kebohongan itu, menyebar kebohongan itu dari pernyataan dari keduanya itu bang. Apa itu? Yang terlalu apa katanya? Yang katanya sering memberikan statement dan itu Nggak ada. mereka. Statementnya nggak ada. Statement Medi sama Lukman ketika mereka melaporkan kasus dugaan penggelapan. Pengacaranya bukan saya pada waktu itu kan. Cuman statement itu. Yang kedua ketika SP3 saya dampingi, situ saya jadi kuasa hukum. Saya dampingi Maci, satu lagi kuasa hukum, dampingi Lukman sama Medi ngomong. Setelah itu nggak ada. Mana yang dia umbar, saya yang berbicara. Kalau saya yang ngomong gitu, karena saya kuasa hukum, karena filosofi lawyer itu adalah berbuat atau bertindak untuk dan atas nama klien. Jadi kita berbicara seperti Anda minta saya hari ini menjawab informasi dari Zakir, ya saya jawab. Jadi bukan berbalas pantun gitu. Nah jadi begini, saya sekali lagi himbau kiranya ya Saudara Zakir jangan terlalu menggebu, Irwan jangan terlalu menggebu, karena saya ingin ada perdamaian dan proses hukum kita akan jalani dan kita akan patuh gitu. Tapi itu tadi kita juga sudah punya data-data untuk membuat laporan baru gitu. Dan ini kan kita sedang nilai juga gitu bahwa SP3 ini layak atau tidak. Sekarang masih dalam kajian, langkah-langkah apa yang akan kita buat itu semuanya masih dalam kajian.